Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين والزمرة المؤمنين رحمكم الله. Mari saatnya kita tingkatkan ketakwaan kita menjadi sebenar-benar takwa kepadanya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan dalam firman-Nya dengan mengatakan ittaqullah haqqa tuqatih, bertakwalah kalian kepadanya dengan sebenar-benar takwa, yakni dengan menjalankan segala perintahnya yang didasari dengan ilmu, mengharap pahala darinya semata, dan menjauhi segala larangannya yang didasari dengan ilmu karena takut terhadap siksanya. Ma'asyiral mu'minin, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Obat, siapa di antara kita yang tidak mengetahui obat? Obat identik dengan rasa pahitnya, namun ampuh khasiatnya. Saudaraku, obat bisa menjadi sebuah tanda cinta dan kasih sayang. Ketika seorang yang kita cintai mengalami sakit, maka kita sebagai kasihnya akan ridha dan terima memberikan obat kepadanya demi kesembuhannya, sekalipun obat rasanya tidak akan berubah, yakni dia akan tetap pahit. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sehingga bentuk kasih sayang seorang yang sehat kepada orang yang sakit ada pada obatnya. Hal ini tak ubah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kaum muslimin, khususnya
kaum muslimin Indonesia berupa ragam bencana dan fenomena alam yang tentunya walillahil masalul a'la. Bagi Allah perumpamaannya jauh lebih indah. Bencana terasa menyakitkan. Bencana seringkali tidak disukai atau umumnya tidak disukai oleh manusia. Tetapi ternyata ikhwah sekalian, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, bencana itu adalah bentuk kasih sayang Allah Azza wa Jal kepada kita. Adanya bencana adalah sebuah kebaikan, sebuah sayang dan cintanya Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Tidakkah kita sejenak mendengarkan sabda Rasulullah SAW yang pernah menyebutkan bahwa innallaha azza wa jal idza ahabba qauman ibtalahum, sesungguhnya Allah azza wa jal apabila mencintai sebuah kaum, Allah akan menguji mereka. Faman radiya falahur ridha, tergantung korbannya. Jika sang korban ridha, maka dia akan mendapatkan keridhaan Allah. Wa man sakhita falahus sakhat, sedangkan bila sang korban kesal, marah, menyalahkan kondisi, berburuk sangka kepada Allah, maka dia akan mendapatkan murkanya. Entah itu bencana alam atau musibah yang besar di awal tahun atau di akhir tahun. Yang jelas musibah itu terjadi di dunia. Ketika musibah itu terjadi di dunia, ikhwas sekalian, maka itu berarti kejadian dan adanya musibah adalah pilihan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya. Tidakkah kita sejenak mendengarkan sabda Rasulullah SAW yang pernah mengatakan, idza aradallahu bi'abdihil khair ajjala lahul 'uqubata fid dunya. Apabila Allah menghendaki kebaikan pada diri seorang hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempersegera hukuman maupun ujiannya di dunia. Wa idza arada bi'abdihi syarr, sebaliknya jika Allah menghendaki keburukan pada diri seorang hamba, amsaka anhu bidzambih, Allah akan biarkan dia tidak mendapatkan sebuah bencana di dunia, dan dia akan senantiasa dalam dosanya hatta yuwaffiyahu Allahu bihi yaumal qiyamah, sampai nanti pada hari kiamat Allah akan bayar tuntas, Allah akan tepati seluruh tumpukan siksa yang diakhirkan sampai hari akhirat, sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sekarang kita hidup di era yang modern. Sampai pun pergerakan bencana bisa diidentifikasikan dan diinfokan. Ini ternyata membuat sebuah fenomena yang baru dalam pandangan syariat Islam. Ketika sebuah fenomena alam dan bencana alam itu hanya saja dikabarkan terjadi karena adanya perubahan struktur alam dan seterusnya, ternyata di balik itu anggapan bahwa fenomena alam bisa menyerang iman seseorang.
di mana dia akan dibuat jarak antara musibah yang terjadi dari Allah Subhanahu wa taala atau hikmah-hikmah yang muncul daripada musibah tersebut. Dan luar biasa, di era modern seperti ini banyak media yang kemudian menerangkan terjadinya musibah dengan sebab-sebabnya yang hissi, sebab-sebabnya yang alami, yang terjadi secara alam. Tetapi mereka tidak pernah atau sangat sedikit kita temukan menyertakan sebab-sebab syar'i ketika terjadinya sebuah musibah. Alhamdulillah, sebagian kaum muslimin kemudian melihat fenomena yang tidak sempurna, kemudian sebagian mereka berusaha untuk menyampaikan di podium, di media-media mereka, bahwa yang namanya musibah bukan hanya terjadi dengan sebab hissi, sebab alam, tetapi juga dengan sebab syar'i yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadisnya Rasulullah SAW. Maka berkata Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, benar, yang namanya musibah memang didahului dengan sebab hissi. Pergerakan lempengan menjadikan sebuah gempa bumi, itu sebab alam. Tetapi tidak boleh kita melupakan bahwa nabinya Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis, setiap bencana bukan sebab hissi alam, tetapi sebab syar'i. Inilah yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya. Coba kita simak apa yang pernah Allah Subhanahu wa taala firmankan. Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fun katsir. Tidaklah sebuah bencana itu terjadi melainkan akibat dari ulah tangan kalian sendiri. Wa ya'fu an katsir, Allah telah begitu banyak memaafkan. Dan muncul kerusakan di daratan maupun di lautan sebab ulah tangan manusia agar mereka merasakan apa yang telah mereka kerjakan. Fa kullan akhadna bi dzambih. Setiap kaum kami siksa, kami hukum mereka, kami azab mereka sebab dosa mereka. Rasulullah SAW bersabda, dalam umat ini tetap akan ada namanya musibah. Walaupun musibah ini terjadi tidak secara merata, menyeluruh tanpa terkecuali. Tetapi tetap di situ ada yang namanya khasfun wa maskhun wa qadfun. Ada bentuk-bentuk musibah orang-orang zaman dahulu yang kemudian bertahan sampai sekarang, seperti banjir, walaupun tidak merata. Kapan kata Rasulullah SAW, idza kathrul khabas, jika yang namanya kemungkaran lebih dominan pada satu tempat. Kapan? Idza dhaharat al-qainat, jika telah muncul yang namanya biduan, wal ma'azif, dilegalkan alat musik, wasyuribatil khumur, dan dijadikan khamar, hal yang memabukkan, sebagai minuman. Ini adalah sebab-sebab syar'i yang harus digandengkan dengan sebab-sebab hissi. Karena yang namanya bencana dan musibah itu turun dan terjadi atas kehendak Al-Hakim, Zat yang maha hikmah. Sehingga seorang muslim ketika melihat sebuah musibah, dia akan selalu mencari sebuah pelajaran dan hikmah. Seorang muslim tidak boleh menjadi seseorang yang hanya mengamati musibah secara alam tanpa syar'i. Karena yang demikian bukan kebiasaan muslim, tetapi kebiasaan orang-orang yang menyekutukan Allah, orang-orang yang kufur kepadanya. Coba dengarkan firman-Nya. Wa iyyara kisfam minas sama'i saqitan yaqulu sahabu markum. Kalau mereka itu orang-orang kafir melihat ada angin, ada awan
yang turun berjatuhan dari atas langit. Mereka hanya mengatakan, oh itu awan yang bertumpukan. Tidak masalah, itu fenomena alam. Awan bisa jadi bertumpuk-tumpuk seperti itu. Wajar. Itu fenomena alam. Walaupun juga sebagian mereka terkadang bisa mengambil sebuah pelajaran. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Tatkala mereka menunggangi sebuah perahu, lalu perahu itu akan karam, lalu mereka akhirnya berdoa kepada Allah, mukhlishina lahuddin, tulus dan melupakan sembahan mereka yang ada di darat, hanya ingat kepada Rabb mereka yang di langit, Allah Azza wa Jal, yang di atas langit sana, Allah Azza wa Jal. Falamma najjahum, tatkala mereka sudah sampai pada daratan, mereka kembali berbuat kesyirikan. Kul man yunajjikum min dhulumatil barri wal bahr. Katakan Muhammad, siapa yang menolong kalian wahai orang-orang musyrikin dari kegelapan lautan dan darat? Tatkala kalian mengatakan la in anjana min hadihi lanakunanna minasyakirin. Sekiranya Engkau ya Allah menyelamatkan kami dari bahaya ini, kami akan menjadi hamba-Mu yang bersyukur. Maka seorang muslim, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, melihat fenomena alam, mendapat berita bencana di sekitarnya, dia akan menjadikan sebuah fenomena alam tersebut, bencana alam tersebut sebagai sebuah pelajaran. Dia akan mencari sebab-sebab syar'i, dan dia akan berusaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Seorang muslim harus lebih jauh lebih baik daripada seorang musyrikin yang mereka hanya ingat kepada Allah ketika kondisi sempit dan terhimpit. Seorang muslim mengingat Allah Subhanahu wa taala di kondisi apapun itu, lapang maupun terhimpit. Maka ma'asyal muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, musibah sebesar apapun bentuknya, wujudnya, kerusakannya, itu semua baru musibah tu dunia, musibah dunia. Sedangkan musibah yang besar bukanlah gempa bumi, musibah yang besar bukanlah tsunami, musibah yang besar bukanlah tanah longsor, angin topan, kecelakaan udara. Bukan. Musibatuddin, musibah yang terbesar adalah musibah dalam agama ini. Dengarkan sabda nabinya sallallahu alaihi wasallam, la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan Engkau jadikan musibah kami ada pada agama kami. Berkata Qadi Syuraih rahimahullah, saya akan senantiasa dan selalu bisa memuji Allah di setiap musibah-musibah yang saya alami. Karena ada 4 faktor. Musibah yang saya rasakan selalu saja sesuai dengan kemampuan yang saya miliki. Saya bersyukur kepada Allah dengan musibah yang saya rasakan karena saya bisa bersabar. Bersyukur terhadap musibah tersebut karena saya bisa istirja', mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan saya bersabar dan saya bersyukur terhadap musibah tersebut karena musibah tersebut hanyalah musibah dunia, bukan agama. Seperti apa bentuk musibah agama itu? Musibah agama adalah mengakarnya kesyirikan dan kebidahan. Bukankah Allah menggambarkan kesyirikan itu sebuah bencana yang besar? Wa may yusyrik billah, barang siapa yang menyekutukan Allah, faka'annama kharra minas sama', seolah-olah dia sedang menjatuhkan dirinya dari atas langit, lalu diterpa oleh angin, lalu ditabrak oleh burung, kemudian dihempaskan dan dibuang di tempat yang sangat jauh. Yakni gambaran bahwa ini namanya
musibah syirik, musibah yang besar. Begitu pula perkara-perkara yang baru dalam agama ini, musibah yang besar. Termasuk musibah yang besar dalam agama, ada musibah-musibah din, yang ini adalah cenderung mengerjakan maksiat, malas dan berat mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini musibah dalam agama. Dahulu mereka kaum salaf, mereka bertakziah bukan karena meninggalnya seseorang. Mereka bertakziah karena mereka tidak mendapati takbiratul ihram. Mereka bertakziah selama sepekan karena mereka kehilangan salat jamaah, tertinggal salat jamaah. Mereka mengatakan laisal musabu bimautil ahbab. Orang yang ditimpa musibah itu bukan sekedar matinya orang yang dicintai. Walakinnal musaba, tetapi orang yang ditimpa musibah itu man harumat thawab, yang terhalangi dari pahala. Bahkan Hatim al-Asam mengatakan, musibatud din akbaru min musibatid dunya. Musibah dalam agama ini lebih besar dan jauh lebih besar daripada musibah dunia. Walaqad matat li bintun, telah meninggal putriku, fa'azzani aktsaru min 10,000. Bertakziah mendatangiku lebih daripada 10.000 orang. Walaqad fatatni salatul jama'ati wa lam ya'izzani ahad. Tetapi ketika aku ketinggalan satu salat jamaah, satu salat berjamaah, tidak ada yang mentakziahiku sekalipun seorang pun. Gambaran musibah din, ikhwas sekalian, tidak menggunakan kesempatan yang telah Allah berikan untuk beramal saleh. Raghima anf, celaka. Siapa yang mengatakan celaka? Rasulullah. Dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Doa langsung. Celaka, musibah besar jika didoakan kecelakaan oleh Rasulullah SAW. Bagi siapa? Yang mendapati bulan Ramadan tetapi dia keluar darinya dan tidak mendapatkan ampunan. Yang mendapati kedua orang tuanya renta dan tidak memasukkannya ke dalam surga. Musibah. Begitu banyak kita mendapati malam hari, kita bangun di tengah malam, tetapi ternyata kita sering melalaikan kesempatan tersebut untuk bermunajat kepada Allah. Ada satu waktu di malam tersebut di mana Allah akan mengabulkan doa-doa seorang hamba. Kita mendapati hadis yang menerangkan bahwa di hari Jumat ada waktu di mana waktu tersebut dikabulkannya seluruh doa. Tetapi kita sering menemui hari Jumat dan kita tidak pernah mencarinya. Ini musibatud din. Di antara musibah din, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, kesal dan marah, tidak terima, tidak ridha, tidak bisa lapang dada, bahkan bersuudzon, berprasangka buruk kepada Allah ketika ditimpa musibah. Berkata Mansur bin Ammar, man jazi'a min masaibid dunya tahawwalat musibatu fi dinihi. Yang kesal dan marah dengan musibah-musibah dunianya, maka musibah dunia tersebut beralih menjadi musibah dalam agamanya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, aqulu hadzal qaul wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala afdhalil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimina wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Setiap musibah, setiap fenomena alam tentu terjadi membawa sebuah hikmah,
Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengisyaratkan hal itu dalam firman-Nya, faj'alnaha nakalan lima baina yadayya wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Ketika orang-orang Yahudi dirubah wajah mereka menjadi kera, itu ternyata sebuah musibah dan fenomena alam. Lalu lantas apa kata Allah? Allah jadikan hal itu, fenomena itu sebuah ujian yang akan dikenang oleh orang-orang yang tinggal bersama mereka dan sesudah mereka, dan menjadi pelajaran selamanya untuk orang-orang yang bertakwa. Apa antara hikmah yang bisa kita ambil ketika ada musibah dan bencana? Maka yang pertama adalah tahqiqul ubudiyah lillahi rabbil alamin. Merealisasikan ibadah, nilai-nilai ubudiyah dalam diri seorang hamba. Kenapa? Karena tidak akan pernah sempurna ubudiyah dalam diri seorang hamba kecuali setelah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah pernah mengatakan dalam firman-Nya bahwa ada dari manusia yang beribadah kepada Allah dengan satu keadaan saja. Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Ya, ini ketika dia mendapatkan kenikmatan barulah dia merasa nyaman dalam beribadah kepada Allah. Wa in asabahu, tetapi tatkala dia ditimpa fitnah, wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi, tatkala dia ditimpa sebuah musibah, dia berhenti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Melemah nilai-nilai ubudiyah dalam dirinya. Jadi adanya musibah, tahqiqul ubudiyah, merealisasikan, mewujudkan ubudiyah dalam diri kita. Yang kedua, pelajaran tauhid. Inilah fungsi dari pelajaran tauhid. Kajian-kajian tauhid yang mengajarkan manusia untuk mengenali Rabb-nya dan hak-hak Rabb-nya. Ya, ini adalah tatkala seorang hamba yang dulunya memperturuti nafsunya, memperturuti kendaraannya, memperturuti rumahnya, pekerjaannya, ketika musibah itu terjadi dan menghancurkan dan menghilang dan merampas semua yang dimilikinya. Itu artinya bahwa apa yang dikejarnya, apa yang diikutinya, apa yang dia menjadi budak untuknya, tidak bisa membantunya tatkala dia ditimpa musibah, bahkan dia hilang bersama musibah tersebut. Yang bertahan Allah Azza wa Jal. Maka pada hakikatnya yang namanya ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala, mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang didahulukan adalah ajarannya Allah Subhanahu wa taala. Seruannya Allah Subhanahu wa taala. Darsut tauhid fil musibah. Pelajaran tauhid dalam musibah. Yang kemudian selanjutnya adalah fursah, kesempatan. Untuk apa? Untuk melihat kesalahan diri kita. Fursah untuk apa lagi? Untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Dan kami benar-benar akan memberikan mereka musibah di dunia ini. Janji Allah, kami akan turunkan bencana alam di dunia ini sebelum bencana yang besar di akhirat nanti, supaya mereka bisa kembali kepada Allah sebab musibah tersebut, sebab adanya musibah tersebut. Yang kemudian hikmah selanjutnya agar kita tidak congak, sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala pernah mengingatkan orang-orang yang beriman, "Walaqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawma Hunain id a'jabatkum kasratukum." Tatkala orang-orang mukmin ketika itu mereka berbangga dengan jumlah mereka yang banyak dan besar, pasukan mereka yang banyak dan besar di hari Hunain. Tatkala mereka ujub dengan keadaan mereka, Allah jadikan mereka semma walaitum mudabbirin, kalian terkalahkan oleh musuh kalian. Sebab ujub, Allah uji, Allah timpakan musibah. Sehingga musibah itu ada agar kita terhindar dari ujub dan sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah agar kita merindukan surganya Allah. Kenapa? Tatkala kita di dunia, kita menjadi saksi mata bahwa dunia penuh dengan cobaan, ujian dan bencana, maka kita akan semakin rindu untuk bertemu, untuk menapaki surga Allah Subhanahu wa taala, tempat yang paling nyaman, paling aman tanpa musibah satupun.
Maka pada akhirnya zumratul muslimin, ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah, kami mengingatkan agar senantiasa memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala wa sallu wa sallimu ala sadiqil amin. Bersalawat dan bersalamlah sekalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah Allah perintahkan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana innana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'awat wa ya qadil hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.